Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathurrahman Samsudin dengan NIM 2406080, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari buku Macroeconomics bab ke-7, karya Gregory Mankiw, edisi ke-6, yang berjudul Economic Growth 1, Capital Accumulation and Population Growth, atau dalam bahasa Indonesianya itu akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk, dalam rangka memenuhi penugasan mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Adrianto, SCMA. Baik, langsung saja. Dalam bab ini itu membahas mengenai mengapa suatu negara bisa menjadi kaya sementara negara lain tetap miskin, serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian peran modal, kemudian tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk dalam menentukan tingkat kesejahteraan suatu negara. Materi ini sangat penting karena pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu menentukan standar hidup masyarakat seperti pendapatan, kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam macroeconomics itu merujuk pada peningkatan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Ukuran yang paling sering digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto atau PDB real per kapita. Mengapa PDB real per kapita itu penting? Karena indikator ini menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat yang erat kaitannya dengan kualitas hidup. Mankiw menekankan bahwa perbedaan besar dalam standar hidup antar negara terutama disebabkan oleh perbedaan produktivitas. Maksud dari produktivitas di sini adalah jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh setiap pekerja atau tenaga kerja dalam negara tersebut. Negara dengan produktivitas tinggi akan berpendapatan tinggi, begitupun sebaliknya. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu model pertumbuhan Solow. Pada bab 7 ini fokus pembahasan kita itu yang pertama akumulasi modal dan yang kedua itu pertumbuhan penduduk. Terkait model pertumbuhan Solow adalah model ekonomi yang menunjukkan bagaimana modal, kemudian tenaga kerja dan teknologi mempengaruhi output suatu negara. Model ini menjelaskan bahwa output atau Y ditentukan oleh modal atau A dan tenaga kerja atau L, kemudian yang terakhir itu teknologi atau A. Namun pada tahap awal ini teknologi dianggap konstan, sehingga fokus utama kita diberikan kepada modal dan tenaga kerja. Lalu masuk ke materi yang ketiga, itu peran akumulasi modal. Akumulasi modal adalah proses penambahan stok modal seperti mesin, pabrik, peralatan produksi, dan infrastruktur. Modal terbentuk melalui investasi yang berasal dari tabungan. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan suatu negara, semakin besar dana yang tersedia untuk investasi. Namun, akumulasi modal tidak berlangsung tanpa batas. Kenapa? Karena adanya depresiasi, yaitu penyusutan nilai modal akibat keausan, usia pakai, dan kerusakan. Di dalam model Solow, pertumbuhan modal akan mencapai titik steady state, yaitu kondisi di mana investasi sama besar dengan depresiasi. Pada kondisi ini, modal per pekerja dan output per pekerja tidak lagi tumbuh, kecuali jika ada perubahan komponen. Kemudian masuk ke materi yang keempat, yaitu diminishing returns terhadap modal. Konsep penting lainnya adalah diminishing returns atau hasil tambahan yang menurun. Artinya, penambahan modal awal akan meningkatkan output secara signifikan, tetapi penambahan modal selanjutnya akan memberikan tambahan output yang semakin kecil. Contohnya, jika sebuah pabrik hanya memiliki satu mesin, menambah mesin kedua akan sangat meningkatkan produksi. Namun jika sudah memiliki 100 mesin, menambah satu mesin lagi tidak akan berdampak besar. Konsep ini menjelaskan mengapa negara miskin bisa tumbuh jauh lebih cepat dibanding negara kaya, selama mereka menambah modal dengan efektif. Kemudian yang kelima, itu pertumbuhan penduduk dan dampaknya. Pertumbuhan penduduk memengaruhi ekonomi melalui tenaga kerja. Jika jumlah penduduk meningkat, maka jumlah tenaga kerja itu meningkat.
Kemudian, modal juga harus dibagi kepada lebih banyak pekerja. Namun jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat, maka modal per pekerja itu turun, produktivitas pun turun, pendapatan per kapita pun menjadi rendah. Sebaliknya, negara dengan pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali memiliki modal per pekerja yang lebih tinggi, sehingga standar hidup masyarakat jadi lebih baik. Kemudian inilah alasan mengapa banyak negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan, karena pertumbuhan penduduknya lebih cepat daripada populasi modalnya. Lalu materi yang keenam itu steady state dan standar hidup. Steady state adalah kondisi jangka panjang di mana modal per pekerja itu konstan, output pun konstan, kemudian konsumsi per pekerja pun konstan. Setiap negara memiliki steady state yang berbeda, tergantung pada tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan penduduk, dan tingkat depresiasi. Negara dengan tingkat tabungan yang tinggi dan pertumbuhan penduduk rendah akan memiliki steady state output per kapita yang lebih tinggi. Namun, penting untuk dicatat bahwa meningkatkan tabungan hanya menaikkan tingkat pendapatan, bukan laju pertumbuhan jangka panjang. Kemudian yang ketujuh itu Golden Rule of Capital. Menkyu juga memperkenalkan konsep Golden Rule, yaitu tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi per pekerja. Artinya, terlalu sedikit tabungan, maka konsumsi akan rendah. Namun jika terlalu banyak tabungan, maka konsumsi juga rendah, karena terlalu banyak dialihkan ke investasi. Golden Rule membantu pemerintah menentukan kebijakan tabungan dan investasi yang optimal demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ke-8 itu implikasi kebijakan ekonomi, terbagi atas 3. Yang pertama itu pemerintah dapat mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan tabungan nasional dengan mendorong investasi. Kemudian yang kedua itu kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk penting untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kemudian yang ketiga itu investasi pada modal fisik saja tidak cukup untuk pertumbuhan jangka panjang tanpa kemajuan teknologi. Sebagai kesimpulan dari bab ini, menegaskan bahwa yang pertama, pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat ditentukan oleh modal dan pertumbuhan penduduk. Yang kedua, akumulasi modal meningkatkan output, tapi dibatasi oleh diminishing returns. Yang ketiga, itu pertumbuhan penduduk terlalu cepat dapat menurunkan standar hidup. Yang terakhir, setiap negara memiliki steady state yang berbeda-beda. Bab ini menjadi fondasi penting untuk memahami pertumbuhan ekonomi sebelum masuk ke pembahasan teknologi dan inovasi pada bab berikutnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sebutkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.